Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri Widya Besari, kepada Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan literasi hari ini, dan juga anak-anakku yang saat ini mungkin sedang daring dan juga yang mungkin sekarang sudah mengikuti di sekolah. Selamat pagi, selamat memulai kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kalian memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu anak-anak ya, perihal literasi. Nah, tapi sebelum itu, mungkin di sini ada yang sudah kenal dengan Ibu, ada yang sudah pernah Ibu ajar, atau ada yang belum juga. Nah, sebelum memulai, mungkin ada istilahnya ya, kita tahu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, tak kenal maka kita harus kenalan. Nah, gitu. Oke, mungkin di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Menaning Dastuti. Kalian bisa memanggil saya Bu Mea. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, gitu ya. Nah, hari ini Ibu ingin memberikan atau kita akan belajar bersama mengenai literasi sekolah, atau mungkin nanti kita akan sharing bersama mengenai literasi sekolah, gitu ya. Oke, sebelum memulai, mungkin layaknya bisa kita berdoa bersama. Tadi sudah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan saat ini, agar apa yang kita pelajari hari ini atau apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin dapat berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ibu persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saja ya, kita akan hari ini membahas sekilas atau mungkin kita akan mengingat kembali atau kita akan melestarikan budaya-budaya literasi yang ada di sekolah. Nah, di sini mungkin dari kalian sendiri sudah ada yang tahu literasi itu apa ya? Literasi itu kegiatan apa sih? Nah, seperti itu kan ya. Nah, kita akan berbincang-bincang sekilas mengenai literasi. Jadi nanti kalian boleh berpendapat, kalian boleh memberikan pendapatnya mengenai literasi. Tapi di sini mungkin kita akan membuka sejenak atau kita akan mengingat sejenak tentang literasi itu, gitu ya. Oke, langsung saja. Mungkin dari sini ada di benak kalian sudah ada yang berpikir literasi itu apa ya? Literasi itu berhubungan dengan membaca, Bu. Tidak hanya itu, tidak hanya membaca saja. Ada beberapa kegiatan. Tidak hanya membaca, tidak hanya menulis anak-anak. Jadi yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu tentang literasi itu ada yang namanya selain menulis dan membaca ya, ada yang namanya menyimak. Nah, seperti sekarang ini kalian menyimak Bu Mea. Kalian menyimak apa yang Ibu Mea sampaikan. Kalian juga sudah berliterasi. Nah, kalian membaca tadi, mengaji tadi. Kalian kan membaca ayat Al-Qur'an. Itu juga berliterasi. Nah, ketika kalian menulis misalnya, menulis diary, menulis pengalaman, entah itu untuk kalian sendiri atau untuk orang lain, itu juga berliterasi. Tapi tidak hanya 3 itu, ada satu lagi yang mungkin bisa kalian ini, selain membaca, selain menulis, selain menyimak, ternyata ada yang namanya berbicara. Nah, seperti yang misalnya kalian di dalam kelas kalian menyampaikan pendapat, kalian berbicara di situ. Nah, berbicara itu juga berliterasi. Itu adalah kegiatan-kegiatan berbahasa, Nak. Jadi ketika kalian nanti misalnya ada yang bertanya, literasi itu apa sih? Atau mungkin adik-adik kalian, literasi itu apa sih, Mbak? Literasi itu apa sih, Mas? Nah, kalian bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik kalian. Literasi itu adalah kegiatan berbahasa atau belajar. Belajar, intinya belajar. Nah, di mana belajar itu kan ada kegiatan menyimak, ada kegiatan membaca. Nah, seperti itu. Ya kan ya? Ada kegiatan berbicara. Nah, kemudian ada juga kegiatan yang lain. Nah, itu dalam artian di sini sangat luas sekali, Rek. Jadi berliterasi tidak hanya di sekolah saja. Kalian bisa melakukan literasi dimanapun. Apalagi sekarang
media apapun bisa kalian gunakan untuk yang namanya kegiatan literasi. Jadi tidak hanya berpatokan pada buku, kalian bisa berpatokan pada apapun. Gitu ya. Nah, itu tentang literasi. Jadi literasi itu adalah kegiatan berbahasa. Nah, mungkin di sini itu terlalu kecil. Mohon maaf, ini kegiatan berbahasa yang namanya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda tadi itu adalah berbicara, kemudian membaca, menulis, menyimak. Nah, Bu, apakah kegiatan literasi tidak ada tujuannya? Apakah hanya sebatas kegiatan itu saja? Tidak. Jadi kegiatan literasi itu ada tujuannya. Poin penting dari kegiatan literasi itu adalah apa? Mungkin kalian sudah ada yang tahu di sini kegiatan literasi itu poin pentingnya adalah ketika kalian mampu mengolah informasi yang kalian dapatkan. Entah itu dari kegiatan membaca, kegiatan menyimak, atau mungkin kalian bisa menyampaikan informasi itu dari kegiatan menulis dan juga kegiatan berbicara. Nah, itu adalah media-media untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, itu adalah ketika kalian berbicara dengan teman, bisa menyampaikan pesan misalnya. Tadi si A dipanggil oleh Bu ini. Nah, itu kan menyampaikan pesan. Itu sudah berliterasi itu secara tidak langsung ya. Jadi ketika kalian nanti belajar tentang literasi, tidak susah terlalu muluk-muluk. Kalau kalian menjelaskan tentang literasi, yang penting adalah tentang menyampaikan sebuah informasi. Nah, itu poin pentingnya atau pesan. Itu poin pentingnya dari kegiatan literasi itu. Nah, mungkin ini kita awali dulu tentang konsep literasi itu dulu. Nah, tadi dari judulnya kita tahu ada menjadi pribadi berbudaya literasi. Jadi kan ada kata berbudaya. Jadi yang mana kita harus menanamkan pada diri kita. Yang mana membiasakan dengan kegiatan-kegiatan itu. Karena apa? Ketika kalian nanti keluar dari sekolah atau keluar ke masyarakat yang lebih luas, kalian akan memerlukan kemampuan ini. Di lain keperluan numerik atau kemampuan numerik atau kemampuan yang lain. Kalian memerlukan keperluan atau kebutuhan atau kegiatan ini. Itu sangat-sangat kalian butuhkan ketika kalian keluar dari sekolah atau mungkin terjun ke masyarakat umum. Jadi mulai sekarang mungkin sekarang dibiasakan ketika sebelum memulai pembelajaran dibiasakan baca sekilas atau mungkin yang suka berita bisa membaca berita. Kan sudah enak itu ya. Bisa mencari di sosmed kan sudah banyak itu portal-portal berita. Tidak harus membeli koran terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan misalnya, kita sebelum pembelajaran kita diskusi materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, itu kita bisa melatih cara membaca, berbicara kita. Selain membaca juga berbicara. Kemudian menyimak sebelum pembelajaran, menyimak sebuah video pembelajaran yang mungkin sudah diberikan oleh guru kemarin, itu disimak baik-baik, diserap informasi yang disampaikan pada video tersebut. Tuh. Kemudian menulis, mungkin sebelum memulai pembelajaran, kalian mencurahkan dulu apa yang ingin kalian pelajari hari ini. Misalnya kalian membuat jadwal harian, itu sudah kegiatan menulis. Dari situ kalian sudah melakukan hal-hal yang dinamakan dengan literasi itu, gitu ya. Nah, kenapa sih Bu kok kenapa harus dibudayakan? Nah, apa fungsi dari literasi itu? Ini mohon maaf ini agak terlalu kecil ya, ini sebenarnya. Nah, di sini kenapa harus dibudayakan? Karena tadi literasi itu memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting. Secara tidak langsung meskipun ini kegiatan yang sederhana, membaca, menulis kan suatu kegiatan dasar yang sangat-sangat sering kalian lakukan. Nah, kemudian berbicara sering kalian lakukan, menyimak sering kalian lakukan secara tidak langsung kan ya. Ternyata kegiatan-kegiatan dasar itu memiliki manfaat yang sangat penting, tujuan yang sangat penting ya. Nah, di sini Ibu memilahnya menjadi beberapa kegiatan. Di sini Ibu memilah menjadi kegiatan membaca dan menyimak terlebih dahulu. Apa sih Bu tujuan dari kegiatan menyimak? Dari kegiatan membaca dan menyimak itu kalian dapat melatih pikiran kalian agar lebih kritis lagi. Jadi ketika kalian membaca, kalian pasti mengolah informasi yang kalian dapatkan itu ada di pikiran kalian.
Nah, di pikiran kalian pasti mikir, bacaan ini artinya apa? Tujuannya untuk apa? Pasti berpikir seperti itu. Nah, dengan kalian sering-sering membaca, dengan kalian sering-sering menyimak, entah itu menyimak tayangan video pembelajaran, atau mungkin pembelajaran secara online, atau mungkin menyimak film, atau menyimak apapun, itu kan kalian pasti ada kegiatan berpikir di situ. Nah, itu di sini kenapa harus dibudayakan? Karena dapat membuat atau bisa menjadikan pikiran kita menjadi lebih kritis akan informasi yang didapatkan. Seperti itu ya. Nah, selain itu, selain dapat menerima atau dapat mengolah secara kritis informasi itu, kalian juga bisa menghubungkan atau bisa mencangkupkan dengan informasi-informasi lain. Misalnya, kalian mendapat bacaan A, mendapat bacaan B. Kalian hubungkan, apakah ada hubungan? Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi tujuannya, selain kalian bisa kritis terhadap informasi. Sekarang kan mungkin kalian menyadari akan banyaknya berita-berita hoax. Nah, dari situ kalian bisa melatih kegiatan membaca dengan cara menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang lain, yang benar, yang bisa kalian gunakan untuk mencari kebenaran dalam sebuah berita. Karena apa? Itu bisa kalian gunakan untuk memilah, oh ini berita yang hoax ini, oh ini berita yang benar. Nah, seperti itu. Nah, dari kegiatan membaca, menyimak itu bisa kalian gunakan untuk mengolah kekritisan pikiran kalian. Jadi kalian jangan hilangkan kegiatan ini. Meskipun Ibu sadar mungkin kalian semua sudah sangat familiar dengan yang namanya bacaan, entah itu bacaan dalam bentuk online, dalam bentuk buku berupa Wattpad, atau mungkin yang suka cerita, atau mungkin ada yang suka webtoon, kan juga banyak. Atau bisa membaca Twitter, nah itu kan juga membaca. Di sana banyak sekali berita-berita atau info-info yang bisa kalian dapatkan. Nah, dari situ kalian bisa melatih kekritisan kalian. Jadi jangan males-males atau jangan ragu untuk membudayakan kegiatan membaca dan menyimak ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mohon maaf ya, ini terlalu kecil sekali anak-anak. Ya, di sini yang kedua adalah kegiatan menulis. Kegiatan menulis sebenarnya apa sih? Nah kan ya wis, saya hanya menyampaikan informasi saja. Ya saya hanya memberikan apa yang saya ingin tuliskan. Kan saya hanya sebatas itu. Ternyata tidak, anak-anak. Kegiatan menulis itu bisa kalian gunakan untuk melatih berbahasa kalian. Nah, terutama dalam bahasa tulis. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian menulis, kalian selain menyampaikan informasi, kalian mengolah emosi kalian. Nah, mungkin ada di sini dari kalian yang suka sekali dengan sastra, mungkin kalian bisa mengolahnya, bisa melatihnya dengan menulis, entah itu sastra, entah itu puisi, entah itu cerpen, atau mungkin di sini ada yang suka dengan novel. Nah, kalian bisa mengolahnya, kalian bisa melatih dengan menulis. Saya sulit sekali dalam menulis. Biasanya saya itu menulis itu tiba-tiba berhenti gitu saja, Bu. Jangan terlalu memaksakan diri, Rek. Intinya itu. Ketika kalian sudah niat menulis, wes aku punya ide. Aku punya ide untuk menulis misalnya. Tak tulis membuat cerpen. Tak tulis menjadi novel. Nah, kalian tentukan dulu sebelum kalian memulai menulis. Pasti ketika kalian belajar bahasa Indonesia pasti tidak asing dengan namanya rancangan. Pasti itu kalian mengenalnya. Pasti harus memerlukan rancangan terlebih dahulu. Selain rancangan apa, Bu? Soalnya karena saya biasanya sudah membuat rancangan, saya masih bingung ketika harus melanjutkan. Nah, selain rancangan, kalian harus menentukan target dulu. Target itu apa, Bu? Target itu seperti jadwal. Kalian jadwal saja. Misalnya kalian suka menulis ilmiah. Saya mau membuat buku kumpulan karya ilmiah. Selain kalian harus menentukan tema, membuat rancangan yang ada di dalam isi tulisan kalian tentukan dulu. Kalian jadwal kegiatan kalian. Terutama jangan sampai mengganggu kegiatan sekolah kalian. Jadi kalian tentukan, oke, target saya harus selesai pada 2 bulan ini. Misalnya, pada 2 minggu pertama saya gunakan untuk membuat rancangan yang pertama. Nah, 2 minggu itu sudah lama banget itu. Sudah bisa kalian gunakan untuk menulis, merevisi, menulis. Kalian bisa, selain merevisi, kalian juga bisa
meminta bantuan kepada teman-teman. Misalnya, tolong bacakan dong. Nanti menurut kalian bagaimana? Kalian bisa menggunakan langkah-langkah seperti itu. Nah, setelah kalian membuat rancangan jadwal itu tadi, kalian harus konsisten, itu saja. Nah, selain kalian membuat rancangan tulisan, kalian juga harus membuat rancangan target kalian. Agar apa? Untuk bisa memotivasi kalian sendiri. Itu kalau dalam perihal menulis. Ya. Jadi bisa melatih kecakapan dalam menyampaikan sesuatu melalui tulisan. Entah itu informasi maupun pesan. Gitu ya. Nah, kegiatan berikutnya, tujuan berbicara itu apa sih? Nah, kan selain mungkin dari kalian berbicara dengan teman-teman, misalnya ngumpul waktu istirahat, kan berbicara ya cuma untuk bergurau saja, untuk mengisi waktu. Nah, ternyata tidak hanya sebatas itu, Rek. Ketika kalian berbicara dengan teman kalian, ketika kalian ngobrol dengan mitra atau mungkin klien, mungkin nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja, itu kalian juga untuk menyampaikan informasi pastinya, atau pesan melalui lisan. Nah, ternyata dengan kalian sering mengolah berbicara, entah itu ketika kalian nanti di kelas, menyampaikan informasi jangan malu-malu. Karena apa? Itu bisa menjadi ajang kalian untuk melatih kecakapan kalian dalam berbicara. Bu, saya itu malu-malu, Bu. Bu, saya itu agak minder, Bu. Nah, mulai sekarang dibiasakan. Entah itu hanya sebatas, Bu, saya mau menyampaikan pendapat. Hanya sebatas itu tidak apa-apa, Rek. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Kemudian kalian olah, kalian siapkan mungkin sebelum kalian menyampaikan pendapat, kalian siapkan dulu kata-katanya. Kalau ada yang kalau ada yang bisa menghafal dengan cara menghafal, ya dihafal, tidak apa-apa. Kalau bisa menyampaikan dengan pendapat sendiri, silakan. Jadi dimulai dulu, itu saja. Jadi ketika kalian berbicara, ketika kalian pembelajaran, jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Itu tentang kegiatan literasi. Jadi banyak sekali tujuan dan manfaat yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan ini. Jadi mulai dari membaca, menyimak, menulis, berbicara, meskipun mereka hal-hal dasar, kalian punya manfaatnya. Di sini Ibu memberikan penekanan lagi bahwa literasi itu adalah kebiasaan berbahasa. Jadi kebiasaan berbahasa yang kalian lakukan sehari-hari, entah itu setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi. Untuk apa? Untuk cakap menemukan, mengolah dan menyampaikan informasi, karena secara tidak langsung kalian itu sudah mengantongi informasi ketika kalian membaca dan menyimak. Ketika kalian berbicara, kalian sudah melatih menyampaikan informasi. Nah, tentu saja di otak kalian atau di pikiran kalian pasti ada proses mengolah informasi itu. Ketika kalian membaca misalnya, kalian menemukan informasi, lalu kalian olah di pikiran kalian kan ya. Lalu saya ingin memberikan informasi ini kepada teman-teman misalnya. Kalian olah dulu. Tapi informasi ini benar atau tidak ya? Coba nyari bacaan yang lain. Nah, itu adalah proses olah itu, Rek. Nah, selain proses olah itu, kita juga menyampaikan. Nah, tadi ketika kalian berniat untuk menyampaikan pada teman-teman kalian, itu adalah proses menyampaikan informasi. Jadi di sini Ibu ingin menekankan selain kegiatan dasar, literasi adalah kegiatan dasar berbahasa, ternyata literasi itu juga kebiasaan berbahasa untuk cakap menemukan, mengolah, dan menyampaikan informasi atau pesan. Entah itu dalam bentuk hal apapun, entah itu dalam bentuk lisan maupun tulis. Ketika kalian misalnya, hal sepele misalnya, selain berbicara, yang kalian gunakan atau kalian lakukan sehari-hari. Misalnya kalian suka dengan iklan misalnya. Kalian pasti kan mendapat informasi dari situ. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalian pasti sudah melakukan kegiatan yang namanya literasi. Kalian sudah mengolah informasi itu yang namanya literasi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini Ibu memberikan banyak sekali media-media yang di saat ini, terutama ya di modern saat ini, mungkin kalian juga sudah menjadi era-era yang sangat modern ya, karena banyak sekali media-media yang sangat bisa kalian gunakan untuk membudayakan yang namanya literasi itu. Nah, di sini mungkin buku hal-hal yang sering kalian temukan, entah itu buku pengayaan, buku pelajaran, buku mungkin ada yang suka novel yang di rumah, kumpulan cerpen, atau mungkin yang suka koran. Buku dalam bentuk cetak itu banyak sekali. Atau bisa juga mungkin ada yang di sini suka dengan yang namanya Wattpad.
Wes Bu, saya kalau membaca buku itu agak sulit, agak puyeng mata saya misalnya. Saya suka dengan media online, nah, Wattpad misalnya. Nah, dari sini kalian bisa gunakan untuk membiasakan literasi kalian. Nah, ini dalam bentuk media online ya, Dek ya. Nah, mungkin di sini ada yang suka webtoon juga, yang suka dengan ya ada gambar-gambarnya, nah ada visualnya misalnya. Nah, itu juga kegiatan literasi. Jadi ketika kalian membaca apapun itu, mungkin ada yang suka dengan yang bergambar atau yang tidak, itu juga sudah dinamakan dengan literasi. Jadi kalian jangan memaksakan, waduh, kegiatan literasi, waduh, aku harus berliterasi, wes tuku buku, enggak, harus beli buku, enggak. Kalian bisa menggunakan media-media online itu. Nah, apapun sudah banyak sekarang, seperti tadi Wattpad, ini webtoon. Kemudian kalau ada yang suka membaca manga, nah mungkin ada yang suka anime. Nah, di sini kalian juga melakukan kegiatan literasi ketika kalian membaca manga. Oke, kemudian ada yang punya Twitter misalnya. Nah, punya Twitter. Dari sini kalian membaca, kalian mengolah informasi dari informasi yang disampaikan oleh seseorang tersebut, gitu ya. Nah, selain itu banyak sekali media-medianya. Nah, Instagram. Nah, Bu, loh kok Instagram? Biasanya kan Instagram kan bentuknya gambar. Dari caption, kalian bisa melatih apa? Membaca. Selain membaca apa? Menulis. Ketika kalian membuat postingan misalnya ya, kalian bisa melatih kegiatan menulis kalian. Tidak harus di buku, tidak harus di Word, tidak harus di PPT. Karena saya terlalu sulit, Bu, terlalu sulit untuk membuat kata-kata yang terlalu panjang. Kalian bisa gunakan terlebih dahulu dengan caption misalnya. Nah, atau mungkin dengan Instastory. Nah, bisa menggunakan itu. Kalian bisa menggunakan media-media itu untuk memulai kegiatan literasi itu. Gitu ya, Rek. Ini untuk membaca dan menulis. Nah, mungkin di sini yang suka dengan berbicara, kalian bisa menggunakan media kalian. Mungkin siapa yang di sini yang tidak punya Instagram, pasti kan punya semua. Atau mungkin YouTube, ada yang punya channel YouTube, kalian bisa gunakan media-media itu. Jika kalian malu, saya malu kalau misalnya saya langsung bicara dengan teman-teman di sekolah atau di depan kelas, saya malu Bu. Bisa kalian latih dengan menyampaikan atau mungkin menyampaikan informasi, menyampaikan pesan melalui tayangan seperti ini, seperti itu ya. Jadi kalian bisa gunakan media-media ini untuk melatih literasi kalian, membudayakan literasi kalian. Jadi tidak melulu menggunakan buku, kalian bisa menggunakan media apapun sekarang, Rek. Banyak sekali media-media yang bisa kalian gunakan. Loh, Bu, di sini kok ada gambar mendengarkan musik. Nah, ternyata mendengarkan musik itu juga kegiatan literasi. Nah, yang namanya menyimak, Rek. Menyimak. Loh, menyimak apa, Bu? Ketika kalian mendengarkan musik, pasti kalian akan mencari isi lagu tersebut. Atau kalian mendengarkan lagu, kalian pasti akan berpikir, artinya apa ya? Ini menyampaikan pesan apa ya? Nah, itu adalah kegiatan literasi. Dari situ kalian juga sudah membudayakan yang namanya literasi itu sendiri. Gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa kalian lakukan. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dibiasakan, mungkin 2 hari sekali atau 1 kali sehari. Nah, itu bisa kalian awali dari mulai yang pertama bangun tidur. Wes, saya sukanya kalau masih fresh saya akan membaca buku atau membaca webtoon satu part atau satu episode. Nah, atau membaca atau mendengarkan lagu, 1 lagu, 2 lagu, lalu saya ingin menyampaikan informasi atau mencari informasi itu bisa kalian latih dari sekarang, gitu ya. Oke, kita lanjut. Loh, Bu, bagaimana sih cara membudayakannya? Nah, selain membudayakan atau selain membiasakan diri kalian dari sekarang atau dari mulai saat ini terutama ya, mungkin sekarang kalian sudah punya ancang-ancang atau sudah punya rencana, aku akan mulai giat membaca, mulai giat mengolah informasi misalnya. Nah, bagaimana sih caranya membudayakan literasi itu? Nah, di sini Ibu memiliki beberapa langkah. Nah, di sini mulai dulu dari diri sendiri. Nah, mulai dulu dari diri sendiri. Ketika kalian membaca misalnya, mungkin kalian bisa menggunakan yang namanya jurnal membaca atau mungkin jurnal menyimak. Jadi kalian ada
proses olah informasi di situ. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya menyimak. Kalian coba untuk mengolah informasi yang kalian dapatkan. Misalnya baca yang kamu baca, wis. Apapun, entah itu novel, entah itu webtoon, entah itu thread di Twitter, entah itu status, entah itu caption di IG. Nah, pasti kan ada pesan-pesannya di situ. Coba, mungkin dibuat satu paragraf isi yang kalian dapatkan, informasi yang kalian dapatkan. Lalu selain itu, diapakan Bu? Nah, beri komentar kalian tentang isi tersebut. Lah, ngapain Bu? Ini bisa untuk melatih kalian mengolah informasi itu sendiri agar kalian ingat, oh saya tadi mendapat informasi ini. Kan biasanya ada yang berbicara seperti ini. Sesuatu akan lebih mudah diingat ketika itu ditulis. Nah, coba kalian tulis. Lalu kalian olah dengan menggunakan komentar kalian sendiri. Nah, setelah kalian menulis ide-ide tersebut, kalian beri komentar. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju atau tidak? Tuliskan saja. Apapun. Dari sumber apapun. Nah, seperti itu. Dari bisa kalian pilih bacaan yang ingin kamu baca, tayangan yang ingin kamu simak. Kemudian tulis intinya. Atau informasi penting atau pesan-pesan yang kalian dapatkan. Lalu berikan komentar kalian. Nah, mungkin ini bisa kalian lakukan mulai sekarang atau mungkin besok atau mungkin pada minggu ini mungkin ya bisa kalian rancang, wah saya akan membuat jurnal baca yang menarik. Nah, agar apa? Kalian bisa mengingat apa yang kalian dapatkan. Mungkin ini juga bisa menjadi bekal kalian ketika kalian nanti ada diskusi di kelas misalnya. Ketika ada pelajaran misalnya ekonomi misalnya. Wah, kemarin saya setelah selesai membaca berita tentang bidang ekonomi. Coba saya ajukan ke guru, misalnya seperti itu bisa kalian gunakan. Jadi kalian sudah punya bekal terdahulu. Jadi jurnal-jurnal ini bisa kalian gunakan untuk bekal kalian. Bekal kalian ketika akan melakukan sesuatu atau ketika kalian akan melakukan pembelajaran. Bisa kalian diskusikan dengan teman-teman atau dengan guru. Nah, misalnya di sini contohnya judulnya apa, kemudian pengarangnya apa. Ini untuk kegiatan membaca dan menyimak ya. Apa yang kalian simak, kemudian kapan kalian waktu membacanya. Nah, mulai dari diri kalian sendiri. Nah, selain itu, ini mungkin di sini Ibu menambahkan, cari waktu yang kalian sukai. Atau mungkin cari waktu yang menurut kalian suka dengan sesuatu. Misalnya, suatu setiap sore, menunggu maghrib misalnya, atau menunggu matahari terbenam. Itu kalian gunakan untuk mendengarkan musik, kalian gunakan untuk membaca, atau menggunakan untuk melatih berbicara. Monggo silakan, cari waktu yang menurut kalian itu nyaman untuk diri kalian. Jadi jangan dipaksakan, wah teman-teman saya semua pagi semua ini. Wes tangi-tangi turu atau baru bangun tidur, saya terus langsung baca, aduh males. Nah, jangan seperti itu. Jadi tetap kembalikan pada diri kalian, cari waktu yang nyaman ketika kegiatan literasi. Seperti itu ya. Tuh, jadi tidak harus berpatokan pada orang lain. Jadi mulai pada diri sendiri. Cari saja waktu ternyaman kalian melakukan literasi. Karena apa? Ketika kalian melakukan hal-hal di waktu yang nyaman, kalian pasti akan mudah menerima informasi tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini tentang jurnal membaca. Mungkin bisa kalian gunakan untuk diri sendiri atau mungkin bisa kalian gunakan untuk satu kelas. Misalnya koordinir satu kelas. Untuk ayo kita buat jurnal baca yuk satu kelas. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin setiap 1 minggu sekali. Mungkin setiap Jumat atau setiap hari apa, silakan tentukan satu kelas. Bisa kalian gunakan untuk saling sharing. Mungkin sama ini bacaannya. Ayo kita diskusi. Menurut kamu gimana? Nah, itu kan bisa kalian gunakan untuk diskusi dengan teman-teman kalian. Bisa kalian jadwal dengan satu kelas, kapan enaknya, yuk kita diskusi tentang jurnal baca kita. Seperti itu. Entah itu kalian setiap hari membuat atau mungkin dalam 1 minggu, biasanya dibiasakan 1 minggu dulu, bisa kalian mulai untuk membuat jurnal membaca. Nah, selain membuat jurnal membaca, kalian juga bisa memulai dengan diri kalian dengan membuat journaling. Mungkin di sini ada yang masih belum paham atau mungkin ada yang sudah paham. Ini adalah suatu kegiatan yang baru.
Nah, namanya journaling. Journaling itu tidak hanya menulis informasi, tidak hanya menulis informasi yang kalian dapatkan, tidak. Kalian bisa menyampaikan ekspresi kalian yang kalian rasakan pada saat itu. Nah, jadi kalian tidak terpaku dengan apapun kalau menulis journaling. Kalian bisa kalian hias seperti ini, dihias sesuka hati kalian. Kalau ya ini mungkin ini lebih ke tipe-tipe anak perempuan ya, yang suka dengan keindahan. Oh, kalau biasanya mungkin yang laki-laki suka dengan yang namanya grafis, bisa ditambahkan, dibuat atau didesain dengan semenarik mungkin. Nah, ini bisa menjadi catatan kalian sendiri. Selain menjadi catatan kalian mengenai informasi atau mengenai ekspresi kalian, kalian bisa menyampaikan apa yang unek-unek kalian pada hari itu. Misalnya, kalian gunakan waktu menulis journaling malam hari misalnya. Apa yang kalian lakukan pada hari tersebut? Apa yang kalian rasakan mengenai hari tersebut? Kalian bisa gunakan media ini. Untuk apa? Selain untuk melatih emosi, selain untuk meredakan emosi, mungkin di sini ada yang minder atau mungkin ada yang sulit untuk curhat ke orang lain. Nah, kalian bisa gunakan media ini untuk menyampaikan apa saja ekspresi kalian. Dan ternyata journaling ini bisa kita gunakan atau bisa memberikan kesehatan mental tersendiri pada diri kita. Nah, ya, jadi untuk membuat kita tetap sehat mental gitu ya. Apalagi sekarang kan masa pandemi, masa kita daring, banyak bosennya, banyak apanya kan, banyak hal-hal yang membuat kita emosinya tidak karuan. Nah, kalian bisa gunakan journaling ini. Dari sini kalian bisa melatih apa? Melatih mengolah emosi, selain itu juga melatih menulis. Nah, dari sini kalian bisa menggunakan jurnal atau journaling ini tadi. Nah, Bu, lalu kita berlanjut ke kegiatan yang lebih besar atau lingkupnya lebih besar selain diri sendiri. Nah, di sini Ibu berikan gambaran, bisa kalian gunakan kegiatan literasi dalam kelompok kecil. Nah, entah itu dalam satu kelas, mungkin dibuat satu kelompok dengan beranggotakan 3-4 anak, bisa kalian gunakan itu. Bisa kalian gunakan kegiatan-kegiatan berkelompok itu untuk apa? Nah, di sini selain kalian tadi pasti kan punya saku atau sangu informasi untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Di sini lebih menekankan pada kegiatan misalnya diskusi bareng, kegiatan berbicara. Misalnya kegiatan menyimak pendapat orang lain. Teman-teman kalian, bisa kalian gunakan seperti itu. Ayo misalnya satu kelas dibentuk beberapa kelompok. Nah, bisa digunakan seperti ini. Misalnya di skema satu kelompok itu memiliki genre karya yang sama. Misalnya sama-sama suka ilmiah. Oke, yang A suka ilmiah, yang kelompok B suka sastra, atau yang C suka dengan cerita-cerita yang bergambar atau webtoon atau apapun itu, bacaan seperti itu, atau yang lain suka dengan berita, yang lain suka apa. Nah, itu bisa digunakan skema seperti itu. Kemudian kalian diskusikan, kemudian kalian saling sharing dengan kelompok lain. Mungkin bisa memberikan informasi kepada orang lain yang mungkin tidak suka dengan genre ini, atau mungkin nanti bisa menulari teman-teman yang tidak suka dengan genre ilmiah misalnya menjadi bisa suka dengan ilmiah. Nah, bisa kalian gunakan dengan cara ini untuk saling berpendapat, saling menyampaikan informasi, entah itu dalam satu kelompok kalian atau dengan kelompok lain. Kalian saling berbagi di dalam kelas. Bisa dijadwal setiap minggunya misalnya. Setiap minggu satu kali yuk, hari Jumat sebelum pulang yuk kita diskusi bareng. Apa yang kalian diskusikan kemarin? Kita sharing satu kelas. Saling berpendapat di situ. Itu bisa melatih berbicara kalian. Nah, selain itu, selain berbicara, kalian bisa misalnya membuat karya. Membuat karya satu kelompok misalnya. Satu kelompok kecil itu kan sama-sama punya genre karya yang sama. Nah, oke, kelompok yang A tadi suka dengan ilmiah. Ayo dijadwal yuk kita membuat karya misalnya dalam waktu 3 bulan ini misalnya.
Nah, 3 bulan ini ayo kita membuat karya temanya kehidupan sekolah atau kegiatan pembelajaran kita saat ini wes di SMA 3. Nah, bisa kalian gunakan, yang satu mengarah ke ilmiah, yang satu mengarah ke sastra, pilihan bidang apapun, kalian bisa memilih, bisa kalian diskusikan. Oke, dalam waktu 3 bulan ini didiskusikan, kemudian saling sharing, saling memberikan masukan dengan teman-teman mengenai karya. Dari misalnya 2 sampai 3 orang ini bisa menulis misalnya masing-masing 2 atau 3 misalnya karya. Bisa menjadi satu kumpulan buku itu sudah. Nah, atau misalnya wes ayo digabungkan wes. Digabungkan. Misalnya ini adalah karya model anak sekarang misalnya dengan campuran-campuran misalnya ada unsur ilmiahnya ada unsur sastranya juga ada agar mungkin ini nanti buku bisa digunakan untuk masyarakat umum misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian gunakan diskusi-diskusi seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini bisa kalian gunakan sebagai media kalian. Untuk apa? Untuk melatih berbicara kalian dan juga untuk melatih kepenulisan kalian. Jadi kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke kelompok yang lebih besar lagi. Nah, kegiatan literasi dalam lingkup kelas. Nah, ini agak meluas melebar. Tadi yang dari kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam kelas, ini bisa kalian gunakan lingkup yang agak besar, yaitu lingkup kelas. Nah, lingkup kelas. Ini bagaimana, Bu? Ini bisa kalian gunakan seperti apa kegiatannya? Seperti kegiatan menulis. Nah, ayo kita nulis ya. Satu kelas kita nulis buku apa ya enaknya? Kalian tentukan. Wah, aku gak suka nulis aku ya Allah. Jangan milih aku jadi penulis misalnya seperti itu ya. Terus, oke. Jangan semuanya atau kalau misalnya jangan memaksakan orang yang tidak bisa menulis untuk menulis. Karena apa? Itu masih perlu waktu yang lama untuk bisa belajar menulis. Pelan-pelan. Jangan langsung nulis ini ya, tulis ini ya. Jangan seperti itu, kasihan teman kalian yang itu. Jadi tidak maksimal nanti karyanya. Jadi bisa kalian pilih, oke, wes, yang suka yang biasa atau yang suka dengan menulis caption atau menulis puisi kecil-kecilan, puisi sedikit-sedikit. Wes, kamu bagian tim penulis ya, misalnya. Oke, kamu bagian tim penulis. Kemudian kalau ada yang kurang suka dengan menulis, bisa diarahkan ke apa? Ke bagian layouter. Atau yang bagian menata nanti isinya bagaimana. Nanti isinya ini, babnya berapa. Misalnya seperti itu. Kemudian kalian juga jangan lupa ada tim desain grafis. Kalau misalnya ada yang suka gambar, ada yang suka dengan mewarnai atau apa, membuat desain grafis, bisa kalian gunakan atau jasanya bisa ada di dalam buku tersebut. Jadi tidak hanya tulisan saja, karya dalam berupa desain grafis itu juga sudah karya kalian. Nah, pasti diusahakan nanti ada tim penyuntingnya juga. Seperti itu. Kalau misalnya nanti ketika di tengah-tengah tim layouter, ada satu orang layouter ingin menulis, monggo. Kalau misalnya ingin menulis, ditampung. Jadi ada yang menampung karyanya, bagian layouter atau bagian karyanya nanti. Jadi kalian bisa membuat satu kelas itu menjadi sebuah penerbit kecil. Nah, kalian bisa berlatih di situ. Bisa membiasakan atau bisa melatih penulisan kalian. Bisa mungkin yang di layouter bisa berlatih layout buku. Kemudian dari yang tadinya desain grafis bisa menjadi punya media atau punya wadah untuk menyampaikan atau untuk membuat desain. Dan untuk menyunting mungkin ada yang suka dengan kebahasaan, yang suka gatel dengan kata-kata yang salah, kata-kata baku yang salah bisa diarahkan ke penyunting. Nah, itu kan kalian bisa melatih diri kalian mulai dari sekarang. Nah, kemudian berikutnya kalian bisa setelah kalian tentukan mungkin karya apa yang ingin kalian tulis. Oke lah, disusun satu kelas misalnya. Satu kelas ilmiah, ilmiah, direct ilmiah. Oke, enggak bisa ini, kebanyakan sastra. Oke, direct sastra. Nanti yang mungkin ada yang berapa ilmiah bisa dibantu dengan teman-temannya yang sastra. Oke, menentukan tema yang akan diangkat, menetapkan target dan jadwal. Tentu saja yang terakhir ini Ibu menambahkan, tentukan target, tentukan jadwalnya. Karena apa? Kalau tidak ada jadwal, kalian pasti akan tidak ada tujuan pastinya. Nah, di target
kapan, ayo ini, buku ini, atau karya ini harus selesai kapan. Nah, seperti itu. Jadi dijadwal, oke, minggu ini, bulan ini kita harus sampai mana. Bulan ini sampai mana, bulan ini kita sampai pada penerbit. Sekarang itu banyak sekali penerbit, kalian bisa mencari link apapun, sudah banyak sekali penerbit yang ber-ISBN yang mungkin nanti kalian ingin menjual atau membuat karya kalian bisa dikenal masyarakat, itu banyak sekali sekarang penerbit-penerbit. Jadi kalian bisa kirim ke sana. Gitu ya. Loh Bu, kenapa kok harus buku sih? Nah, karena apa, Rek? Karena ini seperti puisinya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Jadi ketika kalian nanti sudah tiada, kalian pasti masih ada, masih dikenang oleh orang lain. Dari apa? Dari tulisan-tulisan kalian itu. Dari bait-bait yang kalian tulis itu. Jadi meskipun itu cuma satu buku, kalian sudah memberikan kenangan pada orang lain. Seperti itu ya. Jadi tulisan itu sangat-sangat bisa kalian gunakan agar kalian tetap dikenang. Oh, tidak ya. Jadi itu salah satu media yang bisa kalian gunakan. Seperti itu. Tuh. Nah, bisa kalian membuat, selain kalian membuat karya tulis, nah ini membuat karya tulis, kalian bisa membuat karya berupa tayangan. Nah, bisa kalian tayangan. Tadi yang suka dengan, mungkin satu kelas ada yang punya IG bersama, IG kelas, misalnya Instagram, Twitter, YouTube, blog, kan bisa menyampaikan tulisan-tulisan kalian melalui itu. Karena apa? Dengan tulisan kalian nanti kalian akan dikenal orang lain. Kalian akan dikenang orang lain. Seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu untuk memulai untuk menulis. Entah itu satu lare, entah itu satu kalimat, guys. Dimulai dari sekarang. Kalian menyampaikan apapun, kalian membuat apapun. Yang suka ilmiah, dicoba dimulai. Ditulis, entah itu dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk tayangan ini. Bisa kalian gunakan tayangan. Kalau yang suka dengan kegiatan monolog misalnya, atau misalnya bercerita, kan pasti ada ya yang dia lebih gemar bercerita daripada menulis. Bisa kalian gunakan tayangan seperti ini, IG, Instagram, atau Reels sekarang yang lagi booming ya, atau Story. Nah, Insta Story. Kalau di Twitter bisa kalian gunakan yang namanya thread, membuat thread cerita panjang seperti itu. Atau mungkin yang sudah punya YouTube, bisa kalian membuat tayangan dengan menggunakan YouTube. Mungkin kalian berbagi informasi, berbagi ilmu melalui YouTube tersebut. Nah, bisa kalian gunakan blog juga. Mungkin ada di sini yang sudah punya blog. Nah, kalian bisa menggunakan wadah tersebut. Karena apa? Biasanya kan kalau kalian mencari di Google, Google, pasti kan kalian tidak jauh dari yang namanya blog, website. Entah itu blog, WordPress, atau apa itu, .com, kan banyak itu ya. Wadah-wadah untuk menulis. Ketika seseorang mencari kata kunci yang mereka cari, ternyata nyangkut di tulisan kalian, nah kalian bisa dikenal. Nah, seperti itu. Kemudian ini menentukan bentuk konten. Nah, konten yang kalian, apa yang ingin kalian tulis? Diusahakan yang kalian sukai. Yang penting kalian suka dulu. Intinya seperti itu. Mungkin ada yang sudah pernah Ibu bilang di kelasnya, ketika kalian melakukan sesuatu, ketika kalian ingin memulai sesuatu hal baru, sukai dulu. Dari hal kecil. Misalnya, apa yang kalian sukai? Monolog. Ya udah, berarti saya akan mengarah ke tayangan, berbicara, kegiatan berbicara. Oke, satu kelas koordinir, ayo kita buat mana yuk, latihan monolog. Nah, nanti diupload di Instagram, Reels. Nah, seperti itu. Kemudian, puisi, ada yang suka berpuisi. Bercerita, membaca cerita, dan menyusun mengelola akun. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin dari Ibu sekilas mengenai literasi. Jadi mulai sekarang yuk kita tetap budayakan literasi. Nah, jangan malu-malu untuk melakukan kebiasaan baik dan jangan malu untuk berkarya. Itu ya. Tuh, tentang kegiatan literasi hari ini. Mungkin nanti ini kan akan menyambut kegiatan bulan bahasa. Nah, bulan bahasa tentu saja kental dengan kegiatan berbahasa. Jadi mungkin ada yang satu kelas nanti bisa dikoordinir, mungkin bisa, ayo kita buat buku yuk. Nah, kita nanti buat buku satu kelas. Nanti kita coba
sosialisasikan ke teman-teman. Nah, atau mungkin nanti ada yang belum ikut organisasi kepenulisan, ikut organisasi kepenulisan untuk melatih literasinya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Ini, nah sekian dulu mengenai literasi dari Ibu. Terima kasih sebelumnya ya sudah menyimak atau sudah kita membaca. Kita membahas tentang literasi. Oke. Baik, mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin tentang literasi ya? Atau mungkin di sini ada yang bertanya, Bu, literasi apa? Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke ya, baik. Itu sekilas mengenai kegiatan literasi yang mungkin akan kita siapkan untuk menyambut kegiatan bulan bahasa. Mungkin dari sekarang kalian bisa biasakan kegiatan literasi tersebut. Ya, oke. Mungkin itu saja kegiatan atau pembicaraan kita. Oh, pembicaraan bukan. Pembahasan kita hari ini tentang literasi. Oke, mungkin nanti kita sambung di lain waktu mengenai literasi itu sendiri. Mungkin ada yang sudah punya rencana satu kelas. Bu, saya sudah punya rencana membuat buku satu kelas. Monggo silahkan. Atau saya ingin minta pendapatnya Bu, bagaimana dengan tulisan kita ini. Nah, monggo silakan hubungi. Mungkin ada guru-guru wali kelas atau mungkin guru-guru bahasa Indonesia atau mungkin guru-guru yang lain yang mungkin kalian nyaman untuk berkonsultasi tentang karya tersebut. Gitu. Jadi jangan malu untuk memulai, jangan malu untuk memulai kegiatan yang baik. Itu saja. Itu ya. Mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini. Ibu tutup ya. Selamat melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Semoga hari ini bisa dilancarkan. Itu saja mengenai literasi dari Bu Mea. Kita sambung lagi di lain waktu. Oke, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Semoga dilancarkan. Tetap jaga kesehatan ya, Rek. Jangan kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang mendadak. Dan jangan lupa dengan tugas yang belum dikumpulkan. Nah, nanti oleh guru-guru kalian. Ya, baik itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.